Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, membahas kasus penembakan siswa SMK usia 17 tahun oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah. Bu Widya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan rapat dengar pendapat hari ini karena pihaknya ingin memperjelas kasus tersebut secara rinci, baik terkait kejadian tersebut, latar belakang, serta penanganan pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik. Harus ditertibkan Pak Kapolrestabes karena menjadi ramai sekarang. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan, tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu Pak? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak yang benar security. Jadi izin Bapak, Ya. ada penjelasan dari security, dua security Perumahan Paramount, yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa di depan Perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah mengkonfirmasi kepada dua security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak Malam ada. itu dia tidak ada di tempat Pak. Habibur Rahman juga mengatakan pihaknya mendalami aturan dan wewenang penggunaan senjata api di kalangan anggota Polri, khususnya di Semarang. Rapat di Komisi 3 ini rencananya turut menghadirkan pihak keluarga korban untuk memaparkan keluhan dan keberatan mereka. Namun pihak keluarga korban berhalangan hadir. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan, meski pihak keluarga korban tidak bisa hadir, namun semua atensi pihak keluarga korban termasuk atensi masyarakat awam, semuanya ditanyakan oleh anggota DPR kepada polisi dalam rapat tersebut. Keluarga mungkin masih konsentrasi terkait musibah yang dialami, mungkin kalau ada pengajian atau dan lain sebagainya, sehingga waktunya tidak sempat ya mereka hadir hari ini. Tapi atensi mereka ya sudah kami dapat semua, termasuk dari rekan-rekan media yang itu tadi disampaikan oleh anggota. Di antaranya yang terpenting adalah apakah malam itu terjadi tawuran atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku penembakan. Nah, itu yang kita perjelas tadi ya, tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, propamnya sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap ya, juga sudah ditahan oleh di Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double ya. Tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban. Lalu bagaimana tadi jalannya rapat dengar pendapat tersebut? Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi yang akan mengabarkan langsung. Silakan Yulinda. Ya, selamat siang Putri, izin dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini Komisi 3 DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat umum terhadap kasus siswa SMK yang dibunuh begitu, ditembak oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian memang tadi Komisi 3 DPR RI pun telah mengundang begitu Kapolrestabes Semarang, Irwan Anwar, untuk dimintai keterangan di Komisi 3 DPR RI. Adapun beberapa poin-poin yang tadi sempat dinyatakan, ini beberapa diantaranya ada menjelaskan mengenai kronologi dari bukti CCTV di TKP atau tempat kejadian perkara. Kemudian juga Polrestabes Semarang juga telah memanggil ataupun memintai keterangan ke 11 anak. Kemudian juga menjatuhkan pidana terhadap oknum polisi yang diduga menembak
siswa yang berinisial GR ini. Kemudian juga pasal yang ditetapkan ini ada 2 pasal. Yang pertama ada pasal 338 dan pasal 351 ayat 3. Kemudian juga selain korban meninggal dunia, ini ada 2 korban luka-luka. Yang pertama ini berinisial SA ditembak di bagian tangan, kemudian juga korban berinisial AD yang ditembak di bagian dada. Namun korban luka-luka ini saat ini memang kondisinya sudah pulih, namun memang membutuhkan waktu untuk bisa pemulihan mental begitu. Kemudian juga jika kita berbicara mengenai kasus ataupun background dari kasus ini, yaitu GR tewas ditembak pada dini hari pertanggal 24 November 2024 yang lalu di depan salah satu minimarket yang ada di Semarang, di Jalan Ngalian Semarang, Jawa Tengah, di mana ini dalam keterangannya pelaku mengaku bahwa dirinya ini ingin membubarkan tawuran. Namun begitu memang tidak diakui, namun dibantah oleh pihak keluarga dan pihak sekolah bahwa korban yang ditembak ini merupakan siswa yang berprestasi dan tidak pernah berbuat onar. Kemudian juga ini dijelaskan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, yaitu Natalius Pigai, ini mengatakan bahwa siswa ataupun korban ini bukanlah siswa yang bermasalah begitu, melainkan siswa yang baik dan tidak pernah berbuat onar begitu. Kemudian juga pihak kepolisian ini tengah memintai keterangan ataupun juga telah menangkap begitu Robik ataupun pelaku yang menembak siswa SMK 4 Semarang di Jawa Tengah. Juga kemudian Komisi 3 DPR RI ini akan berjanji ataupun akan berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini hingga selesai. Sementara Zinka dan Putri kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.